Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran fisika di kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Baiklah, berikut pengertian dari kelajuan dan kecepatan. Kita bahas terlebih dahulu kelajuan. Kelajuan adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Kelajuan itu sendiri merupakan besaran skalar, sehingga dia hanya memiliki nilai saja ya, tidak memiliki arah. Kelajuan itu sendiri diukur menggunakan alat ukur yang dinamakan dengan speedometer. Banyak sekali selama ini kita beranggapan bahwa jika kita mau mengukur kecepatan, maka digunakan alat ukur speedometer. Padahal speedometer itu sendiri digunakan untuk mengukur kelajuan. Nah, berikut contoh alat ukur speedometer. Biasanya ada di motor ya. Baiklah, yang kedua kita akan bahas tentang kecepatan. Kecepatan itu sendiri merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Kecepatan itu sendiri merupakan besaran vektor, jadi memiliki nilai dan arah. Baik, alat ukur untuk kecepatan itu sendiri itu dinamakan dengan velocimeter. Nah, ini contoh dari velocimeter. Oke, baiklah, sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai kelajuan. Kelajuan itu sendiri merupakan jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Kelajuan dirumuskan dengan jarak dibagi dengan waktu, sehingga dapat kita tuliskan V sama dengan S per T, di mana V di sini adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, S di sini adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Baik, kita langsung ke contoh soal dari kelajuan. Semisal di sini Akbar berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Hitunglah kelajuan yang dilakukan Akbar. Baik, di sini selatan, timur, utara, barat ya. Oke, di sini Akbar berjalan ke arah timur sejauh 20 meter. Kemudian waktunya adalah 25 detik. Jadi dapat kita ketahui demikian. Baiklah, kita selesaikan. Kelajuan tadi dirumuskan dengan S per T, jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya di sini 20 meter, waktunya 25 sekon. Maka nilainya adalah 0,8 meter per sekon. Baik. Selanjutnya kita bahas tentang kelajuan rata-rata. Apa itu kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh benda yang bergerak selama selang waktu tertentu. Kelajuan rata-rata dirumuskan dengan perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Jadi jarak pertama ditambah jarak kedua ditambah jarak ketiga dan seterusnya dibagi dengan waktu pertama, waktu kedua, dan waktu ketiga serta seterusnya. Baik, langsung kita ke contoh soalnya. Semisal di sini Akbar berjalan ke timur sejauh 8 meter. Kita lihat di sini untuk arahnya ke arah timur ya, 8 meter, dan berbelok ke selatan sejauh 6 meter dengan waktu 20 detik. Hitunglah kelajuan rata-rata yang dilakukan Akbar. Jadi Akbar berjalan 8 meter, kemudian 6 meter, itu semuanya dalam selang waktu 20 detik. Maka kalau kita gambarkan akan seperti ini, 8 meter, 6 meter. Baik, diketahui jarak pertama 8 meter, jarak kedua 6 meter, waktunya adalah 20 sekon. Nah, langsung kita selesaikan. V sama dengan delta S per delta T. Baik, di sini jarak sama dengan jarak pertama ditambah jarak kedua dibagi dengan perubahan waktunya. Maka didapatkan 8 ditambah 6 dibagi dengan 20. Nah, hasilnya di sini adalah 0,7 meter per sekon. Oke, baiklah, sekarang kita akan bahas tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan perpindahan tiap satuan waktu. Jadi kecepatan di sini dirumuskan dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, kita tuliskan di sini vektor V. Kenapa ditulis vektor V? Karena kecepatan itu merupakan besaran vektor. Jadi vektor kecepatan sama dengan, begitu pula dengan perpindahan. Perpindahan merupakan besaran vektor. Sehingga kita tuliskan di sini vektor perpindahan dibagi dengan waktu. Berikut untuk keterangannya, kecepatan di sini satuannya meter per sekon, perpindahan satuannya meter, dan waktu satuannya adalah sekon. Baik, sekarang kita langsung ke contoh soal. Akbar berjalan ke timur sejauh 8 meter dan berbelok ke selatan sejauh 6 meter dengan waktu 20 detik. Soalnya sama seperti tadi, hanya saja di sini hitunglah kecepatan rata-rata yang dilakukan Akbar. Oke, ini untuk arahnya ya. Berjalan ke arah timur, kemudian belok ke arah selatan. Maka dapat kita gambarkan seperti ini. Baik, kita akan menghitung kecepatan. Kecepatan itu dirumuskan dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Berarti kita cari perpindahannya. Ingat, perpindahan adalah posisi awal ke posisi akhir. Baik, sekarang kita cari terlebih dahulu untuk perpindahannya. Maka perpindahannya di sini, ingat ya, perpindahan adalah posisi awal menuju ke posisi akhir. Oke. Berarti karena di sini membentuk
sudut 90 derajat, jadi kita mencarinya menggunakan rumus Pythagoras. Perpindahan sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat nilainya 64, 6 kuadrat nilainya 36. Kemudian kita jumlahkan, maka di sini didapatkan akar 100. Akar 100 nilainya adalah 10. Berarti perpindahannya adalah 10 meter. Baik, sekarang kita selesaikan. Berapa nilai kecepatannya? Kecepatan dirumuskan dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya di sini sudah kita dapatkan 10 meter, waktunya 20 sekon. Jadi kecepatan sama dengan 10/20, maka didapatkan nilai kecepatannya adalah 0,5 meter per sekon. Baik, sekarang kita lanjutkan ke kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata merupakan total perpindahan yang ditempuh benda yang bergerak selama selang waktu tertentu. Kecepatan rata-rata itu dirumuskan dengan perpindahan dibagi selang waktu. Maka di sini sama, kecepatan rata-rata sama dengan perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Baik, langsung kita ke contoh soalnya. Sebuah mobil memerlukan 10 detik untuk menempuh A ke B, kemudian 5 detik untuk menempuh B ke C, dan 5 detik untuk menempuh C ke B. Berapakah kecepatan rata-rata mobil tersebut? Baik, misal di sini kita gambarkan mobil memerlukan 10 detik untuk menempuh A ke B. A ke B itu jaraknya 40 meter, kemudian B ke C itu jaraknya 30 meter. Lalu mobil tersebut kembali lagi di sini C ke B. Oke, C ke B. Baik, untuk A ke B itu jaraknya adalah 40 meter, waktunya yaitu 10 detik. Kemudian untuk B ke C, arahnya ke arah kanan ya. Untuk B ke C jaraknya adalah 30 meter, waktunya 5 detik, arahnya juga ke kanan. Selanjutnya mobil tersebut kembali nih, berbelok arah dari C ke B, jaraknya 30, waktunya 5 detik. Oke, berbalik arah ya. Sehingga di sini ingat, kalau perpindahan jadi posisi awal menuju ke posisi akhir. Jadi posisi awalnya itu di A, posisi akhirnya di B. Baik, kita selesaikan sekarang. V sama dengan perubahan perpindahan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, di sini untuk waktunya itu kan tadi ada 3 ya. Waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga. Ini untuk perpindahannya. Maka didapatkan hasil kecepatan sama dengan 40/20. Nilainya adalah 2 meter per sekon. Begitu ya. Baik, cukup untuk pertemuan kali ini. Kita sudah membahas tentang kecepatan dan kelajuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.